Selamat datang kembali di musik. Wah, sampai lupa tuh. Ngumpul asik. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Oke. Sekarang kita mau ngomongin soal FOPO, Fear of People Opinion. Apa tuh? Jadi FOPO ini atau Fear of People Opinion itu adalah ketakutan akan opini orang lain gitu. Jadi sebenarnya ini nggak baru ya, hal yang sering terjadi. Apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman atau kita lagi ngelakuin sebuah proses suatu tuh pasti aja ada opini-opini yang bisa jadi ngejatuhin mental. Nah, terkadang opini-opini seperti itu yang sangat ditakutkan gitu sama orang-orang, sehingga mereka berusaha main aman supaya nggak dapat opini-opini yang bisa menjatuhkan mental. Kayak gitu. Sering tuh terjadi. Yang sering kena itu anak-anak yang lagi berproses, lagi cari jati diri, atau enggak teman-teman yang lagi mau punya usaha baru, punya karya baru, tiba-tiba ada opini yang jelek kayak gitu-gitu. Kita mau ngobrol itu sebenarnya itu pembahasan yang umum lah, yang common. Kayak gitu, mungkin teman-teman yang nonton ini juga pernah ngerasain, pasti pernah ngerasain lah. Gitu. Kalau lo pernah nggak terlalu memikirkan opini orang? Kagak lagi. Udah amat. Tapi pernah nggak sih ngerasa, misalkan lu lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada omongan yang jatuhin mental, emang walaupun lu bodo amat, tapi sempat ada nggak yang buat lu kepikiran gitu? Ada sih di momen setelah lulus SMA lah. Karena waktu itu kondisi orang tua gue juga lagi jatuh dan banyak orang nih suruh lu kerja, padahal kerja juga nggak semudah itu kan. Dan tapi gue punya keinginan untuk kuliah. Tapi orang sekitar gue bahkan saudara, ya pokoknya orang-orang terdekat itu kayak gak bakalan bisa lu kuliah. Iya, orang tua lu lagi jatuh, lu kayak begini, lu kerja. Tapi justru dengan omongan itu gue malah berpikir balik. Kalau orang yang nggak yakin gue bisa kuliah, berarti gue harus kuliah. Bahkan sampai di titik gue pun udah kuliah pun masih dipertanyakan. Padahal pun juga nggak merepotkan beliau ini lah. Duitnya nggak dari mana? Kalau pernah sih? Enggak sih. Oh. Tapi gini, ada beberapa temen gua yang mungkin itu sangat berpengaruh dalam hidupnya. Omongan orang tuh buat dia Didengar banget gitu. dipikirin, bukan didengar malah. Dipikirin banget. Ya akhirnya ya itu jadi ngerusak lah. Tapi gini, gue pernah nonton satu konten, intinya gini, sebenarnya omongan orang itu tidak terlalu berat. Iya. Yang paling berat adalah ketika keluarga sendiri yang menjatuhkan. Ya. Jadi kalau FOPO itu mungkin buat orang ya, banyak orang ketika FOPO itu dilakukan oleh orang lain yang nggak ngaruh dalam hidup gue, ya bodo amat lah. Tapi kalau keluarga tuh kayaknya Ada pengaruh. kena lah, pasti kena mental pasti. mental. Karena keluarga gua aja nggak percaya sama apa yang gua jalanin gitu. Iya. Dan itu banyak loh terjadi. Banyak. Kalau gua dari keluarga belum pernah. Gitu. Mungkin dari orang-orang lah sih, orang-orang yang kalau gua cenderung menangkap bahwa ketika orang-orang pada beropini jelek lah terhadap apa yang lo lakukan, mereka tuh lebih ke gue anggap mereka tuh iri sama gue gitu. Ya. Karena gue udah ngelakuin apa yang nggak mereka lakuin, gitu, yang belum mereka lakuin. Ketika gue udah mikir di X, mereka masih di A gitu kan, terus sehingga mereka mencoba untuk menjatuhkan mental gue dan lain sebagainya. Mungkin dulu mah kalau belum seperti sekarang, kalau sekarang mah gue udah bodo amat ya. Mungkin kalau dulu saat awal pertama pencarian jati diri terus berproses pasti ada kepikirannya lah, cuma kan belajar proses pembelajaran akhirnya jadi kuat banget. Tapi nggak banyak orang yang
bisa sekuat itu ngadepin Ya. opini orang. Ya. Sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Kalau berhenti ngejar mimpi masih hidup, menurut gua masih oke. Tapi kalau sampai bunuh diri, Nah, itu jadi masalah. Dan gini sih kalau ngomong lu ke situ tuh, menurut gua Indonesia tuh masih pada orang-orang kuat lah ibaratnya. ya. Iya. Betul. Tapi kalau ngomong dunia banyak kayak di Jepang, Korea gitu kan, yang tingkat bunuh dirinya tinggi, banyak yang cuma diakibatin sama komentar netizen. Iya. Itu. Langsung bunuh diri. Sebenarnya tuh faktor bukan cuma omongan sih menurut gua, ada faktor tekanan lain yang bikin dia gini. Dia udah di-push untuk melakukan A katakan. Oke. Dan dia udah nge-push dirinya untuk A. Ternyata dunia Nggak bisa nerima itu. nggak bisa nerima itu. Jadi mental Mentalnya kena. kena. Oke. Ya orang-orang kita masih cukup bisa menghargai sebenarnya. Bukan menghargai, bodo amat sih. Bodo amat. Bodo amat. Apatis, apatis. Tapi benar sih, opini orang lain atau orang-orang terdekat itu sebenarnya bisa jadi bisa jadi hal yang bikin ngedown, bisa jadi hal yang bikin nge-up banget gitu. Ketika ada komentar bagus atau hal-hal yang memacu semangat gitu. Makanya sebenarnya tujuan obrolan ini gue pengen banyakin teman-teman untuk mengapresiasi proses semua orang sekecil apapun. Tapi gini sih, ada satu variabel yang paling berpengaruh sebenarnya dalam hidup, Apa itu? diri sendiri. Ya. Lu kalau misalkan ibaratnya orang lain mau ngomong apapun tentang lu, kalau bilang enggak kok, gue nggak gitu, Ya udah. ya udah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika dirinya sendiri pun menjudge hal yang sama. Iya, menjudge hal yang sama, meragukan diri sendiri gitu Iya. ya. Kayak ketika orang ngomong emang gue gitu ya? Gitu. Iya. Dia nggak mengenali diri sendiri kayak gitu. Itu salah satu faktor penting kalau melakukan banyak sesuatu. Mulai dari situ dulu. Kadang orang jadi ragu sama dia atau terasa terjudge sama opini orang karena ya itu dia tadi. Dirinya mengiyakan. Iya, dirinya mengiyakan padahal dia sendiri nggak tahu dirinya tuh kayak gimana. Ya mengenali diri sendiri tuh paling sulit sih emang. Tapi gue pernah loh social experience ya, ngomongin mengenal diri sendiri. Oke. Jadi gue dulu sengaja kan. Jadi banyak anak murid gue yang gue coba iseng katanya. Misalkan nih lu berdua nih, gue nanya, coba tuh sebutin 3 kelebihan dia Yogi. Misalkan gue nanya ke Rama gitu kan. Rama bisa sebutin A, B, C, D dengan tanpa mikir. Oke. Nah ketika pertanyaannya itu gue balik, coba dong lu sebutin 3 kelebihan lu. Akan iya. Hampir 100% yang gue temuin adalah butuh spare waktu. Butuh waktu yang panjang untuk berpikir kelebihan gua apa ya? Iya, ketimbang lu nilai kelebihan orang lain. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan, ya lu kenal berapa lama sih gitu? Paling hitungan tahun. Ya. Sedangkan lu hidup sama diri lu sendiri Udah dari lahir. dari lahir gitu loh. Masa sih lu nggak kenal sama diri lu sendiri yang notabene 24 jam hidup bareng sama lu? Iya, diri sendiri. Ya. Agak sulit memang karena kebiasaan kita juga lebih suka melihat atau kelakuan orang lain karena kita jarang mengintrospeksi atau Iya. berkaca ke diri kita sendiri. Melihat dan menilai kedalaman orang lain ketimbang diri sendiri. Nah, Ya. Skill yang perlu dipunya sih kalau kata gue zaman sekarang. Karena itu berujung kepada keberhasilan sih kalau Ya. kata gue. Karena orang yang berhasil itu orang yang tahu kelebihannya di mana. ya betul. Jadi dia bisa kalau bahasa kasarnya mengeksploitasi Nah. si kelebihan diri sendirinya itu di situ. Kayak gitu, kayak gua jago ngebacot gitu. Ya udah ngebacotnya begini nih. Benar kan? Jadi dia dieksploitasi kan gitu. Maksudnya lu bisa berkembang dengan itu gitu. Jago ngebacot lah, jago orang macam-macam gitu. Bahkan orang yang punya gangguan, ada yang orang secara psikologis tuh seneng hal-hal yang rapi. Oh, Apa sih namanya?
Aduh. Perfeksionis. Bukan dia tuh Iya. dia seneng rapi, dia tuh nggak bisa Ya, ngelihat yang berantakan. yang berantakan, yang nggak simetris, Iya. yang kotor apa tuh dia nggak bisa tuh. Yang gitu aja tuh Ada. dia ada tempatnya Ada. gitu. Iya. Maksudnya dia tahu bahwa ketika dia punya gue bilang sih itu kemampuan bukan gangguan ya, tapi kebanyakan orang bilang itu kegangguan katanya. Tapi gini loh, terkadang untuk kenapa disebut gangguan karena sebenarnya dia sendiri pun terganggu. Oh iya sih, dia ngerasa dengan Iya. dia Kenapa sih harus hal kecil itu kok harus gue perhatiin gitu iya, kali ya. gitu. Tapi dia nggak bisa luput gitu, langsung Iya. harus langsung Rapi. gue bersihin, langsung gue rapihin gitu. Karena gue punya beberapa temen yang kayak gitu tuh, rapi banget orangnya tuh kayak gitu, tapi justru malah gue mah iri sama mereka bisa rasa rapi itu, gue enggak gitu. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa dikenali dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya poin bisa terhindar dari opini orang lain adalah pertama lu tahu diri lu kayak apa, sehingga opini-opini orang yang nggak benar tuh bisa lo tangkis, enggak kok kayak gitu. Kayak tadi yang Nasib bilang, enggak, gue nggak kayak gitu. Ya. Atau gini sih sebenarnya ada satu lagi cara. Apa? Ini yang sering gue lakuin sebenarnya. Gue selalu berpikir ketika terjadi suatu masalah, hal-hal negatif gue temuin atau gue alamin, respon pertama yang biasanya gue terapin adalah gimana sih cara manfaatin ini, memanfaatkan sebuah musibah, memanfaatkan sebuah kekurangan untuk menjadi sebuah kelebihan. Ya. Contoh gini deh, apa ya? Contoh siapa? Wakwau. Ya. Sorry, Wakwau. Oke, nggak mau. Maksudnya secara fisik itu kekurangan loh. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu loh. Ya. Tapi dia bisa mengeksplor kekurangannya dia menjadi ciri khas. Ya. Iya. Betul. Iya. Sebenarnya hal-hal yang mungkin memang orang melihat kekurangan lo gitu kan. Ya lo sebenarnya bisa membalikan kekurangan lo jadi kelebihan Iya. lo kayak gitu. Karena gue percaya kok apapun yang diberikan Tuhan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti. Termasuk kekurangan lo sebenarnya bisa dimanfaatin. Benar. Tinggal gimana caranya aja. Iya. Karena nggak ada yang sempurna manusia sebenarnya. Dan itu lagi balik Balik lagi. lagi. Lo mengenali diri lo kurangnya di apa, lebihnya di apa, baru lo bisa mengeksplor itu. Kayak gitu. Terkadang banyak orang yang termakan sama omongan lain karena dia ragu sama dirinya sendiri, nggak tahu sama dirinya sendiri. Kayak gitu. Orang kok jadi mikirin orang ngomong kayak gini bener apa enggak, karena lo nggak pede gitu. Justru kalau lu terlalu memikirkan omongan orang, justru lu bakal stuck. Iya. Nggak ada perkembangan. Lo kesetir sama omongan Iya. orang kayak gitu. Bahkan sampai ada apa namanya, orang kalau menjauh lah, kayak menjauh dari lingkungan apa dan sebagainya kayak gitu. Dan fun fact-nya gitu lah. Kendaraan yang kita nikmatin hari ini nih, Oke. kayak motor, sepeda lah, basicnya sepeda. Terciptanya sepeda lah bencana. Kalau lu coba searching, penyebab munculnya sepeda adalah itu gue lupa gunung Tambora atau gunung apa gitu yang meletus, yang berdampak pada seluruh dunia. Oke. Suhu bumi dingin yang berkepanjangan. Di Eropa itu akhirnya musim dingin panjang sepanjang tahun, Ya. yang akhirnya tumbuhan mati, hewan ternak mati, yang biasanya kuda narik itu jadi mati gitu loh. Ya. Di situ berpikir bahwa gimana caranya akhirnya terciptalah sepeda. Ya. Nah makanya kan sebenarnya bencana itu bisa dimanfaatkan loh. Betul. Betul. Bukan bisa dimanfaatkan. Pasti ada manfaatnya. Ada apa ya? Kalau lu mencari lebih dalam, di balik musibah itu pasti ya ada hikmah yang bisa Ya. lu ambil. Ya. Kan bisa kan ada manfaatnya, mungkin ada hikmahnya. Kalau nggak tentu bencana berarti nggak bakal lahir sepeda gitu kan. Ya, betul. Ya begitu juga dengan opini orang, opini jelek orang tuh nggak akan apa namanya, anggaplah sebuah bencana, mungkin dari omongan itu bisa terlahirlah sebuah karya yang bagus. Betul.
kayak gitu. Kayak orang nih pertama kali baru bikin sesuatu jelek, ya karya pertama pasti jelek. Iyalah, Semua juga wajar. karya pertama pasti jelek. Sekalipun bagus itu beruntung. Sekalipun bagus, beruntung justru menurut gua lebih bagus kalau karya pertama lu jelek. Iya, betul. Ada evaluasi, ada perbaikan, ada akhirnya penyempurnaan jadi lebih bagus dan lu juga belajar akhirnya kayak gitu. Jadi ya menurut gue opini orang tuh jadikan motivasi. Itu belajar dua hal. Satu, belajar lu untuk berkarya lebih baik lagi. Dua, belajar lu untuk menanggapi opini orang lain. Iya. Lu mau menanggapinya dengan wah pusing atau segala macamnya, atau lu sebagai motivasi untuk lu lebih baik lagi berkarya. Iya. Karena itu tadi, kalau lu udah kenal diri lu sendiri di mana, kelebihan lu di mana, kekurangan lu di mana, lu bisa eksplorasi, lu bisa berkarya lebih bagus. Omongan orang mah mau lu salah aja, mau lu pede aja tetap udah. Itu Udah kebanyakan orang yang gue lihat, gue tahu dia salah, tapi karena dia pede, gue juga ikut. Gue malah jadi meragukan opini gue bener gak kayak gitu. Ada anjir, Bisa. ada. Karena si orang yang diomongin ini pede dan yakin gitu. Yakin gitu. Walaupun sebenarnya dia salah atau gimana, tapi karena yakin gitu. Jadi yakin aja dulu. Yakin sama diri lu sendiri gitu. Dan gini, jangan sampai omongan itu bikin lo tidak melakukan sesuatu. Nah, itu yang salah kalau lu akhirnya tidak melakukan apa-apa. Iya. Karena kalau lo bikin berpikir bahwa gue nggak mau gagal nih, lebih gini, kegagalan sesungguhnya kalau buat gue ya, bukan ketika lo mencoba lalu gagal. Ya. Tapi kegagalan sesungguhnya adalah Ketika ketika tidak lu berhasil. harusnya berhasil, tapi nggak lu nyoba. Ya, setiap percobaan itu akan ada kemungkinan berhasil ya. Gitu. Coba aja gitu. Kalau enggak tinggal ada lampu-lampu ini nih. Iya. Karena 1000 kali percobaan. Coba Albert Einstein pas 99 bulan dia berhenti, pada besoknya dia berhasil. Tapi itu Albert Einstein bukan Genzi ya? Anjing coba pertama kali. Iya. Pokoknya hal-hal luar biasa yang hari ini kita lihat itu adalah hasil percobaan 1000 kali. Iya. Gitu. Keberhasilan yang kita lihat itu adalah puncak dari bertumpuknya sebuah gunung es yang dari bawah. Yang kita lihat puncaknya, Iya. ternyata Bawahnya tumpukannya tuh- udah banyak banget. So, coba kasih tahu pengalaman kalian di kolom komentar, ceritain aja soal kalau kalian pernah dapat omongan orang dan apa yang kalian rasain. Kita ngobrol bareng di musik, ngobrol asik. Sampai jumpa di musik selanjutnya. Bye.